Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini tanggal 4 Januari 2019. Ya, udah 1 minggu berlalu. Ya, 1 minggu di pasar saham. Ini kita baru 3 hari ya, tapi udah 1 minggu aja. Ada sebuah pengumuman mengenai workshop online. Workshop online-nya itu diadakan nanti tanggal 21 Januari, mulai 21 Januari berakhir tanggal 28 Januari mengenai psikologi trading ya. Jadi akan membahas banyak mengenai psikologi seorang trader karena biasanya kelas ini kita bundel ya di dalam satu bundle dengan bundle besar dalam Akademi Beta. Sekarang kita bikin kelas regulernya khusus membahas psikologi. Pesertanya tidak dituntut macam-macam. Jadi kalau biasanya saya dalam kelas Fibonacci saya minta minimal menguasai analisa teknikal dasar, bisa baca chart. Kalau di kelas psikologi trading nggak ada macam-macam, nggak ada request, nggak ada prasyarat apapun yang harus dikuasai, karena kalau psikologi itu kan sejak dari awal masuk ke dunia trading itu mestinya udah siap. Beberapa pakem-pakem yang berlaku di pendidikan kita sejak kita SD sampai mungkin S2, S3, S1 itu agak kurang cocok dengan dunia trading. Hanya kita coba membawa kelas psikologi ini supaya semuanya bisa melihat kondisi pasar dan menyesuaikan diri sendiri supaya siap menghadapi pasar sebagai seorang trader ya. Ingat, sebagai seorang trader, bukan sebagai seorang analis ya. Jadi yang kita mau coba bawakan itu how to be a trader. How to be a trader. Jadi bukan hanya jadi seorang analis. Kalau jadi analis itu seperti gini aja kan, ada chart, kita bisa lihat analisanya seperti apa, susun trading plan, tapi kemudian pada saat eksekusinya blank. Jualnya kecepatan atau belinya terlalu cepat sehingga udah keburu turun dulu sebelum naik. Ya, banyak zong ya kan. Nah, itulah yang kita coba hadapi. Oke. Terus yang mau bergabung boleh cari informasinya di grup forum saham ataupun grup Beta bisa di Telegram. Itu ada flyer, udah disiapkan, udah lengkap semuanya cara bergabungnya. Nanti ada grup pre-kelasnya juga, bisa tanya-tanya mengenai software apa yang harus disiapkan, melalui medium apa yang bisa diakses, bagaimana caranya mendapatkan rekamannya, bagaimana caranya mengikuti kelas. Ya, nanti ada adminnya yang akan bantuin menjawab apapun pertanyaannya. Karena ini kelas online bisa diikuti oleh seluruh kalangan trader dimanapun berada, asalkan punya akses internet ya. Tentu saja kuotanya cukup karena sesinya akan ada 8 jam ya. Satu sesi 2 jam itu kira-kira habisnya sekitar 200 mega ya, sekitar 200 sampai 300 mega 2 jam. Itu full dengan teleconference, jadi sebaiknya sambungan internetnya lancar. Kemudian rekamannya ada rekamannya, nanti akan di-share, mungkin cuman untuk nonton saja, nggak bisa di-download. Selama 1 bulan atau 2 bulan gitu bisa dinonton ya. Jadi yang udah ikut kelasnya nanti akan diminta beberapa data, misalnya alamat email untuk akses rekaman
Yang lain-lainnya bisa ditanyakan langsung ke grup prekelasnya ya. Jadi yang selama ini nanya-nanya, wah pengen ikut kelas online apa gitu-gitu. Nah, ini kebetulan ada di bulan Januari ini, nanti akan, ya nanti fasilitatornya itu saya sendiri yang akan membawakan. Tempatnya terbatas, nanti mungkin kalau oversubscribe diadakan seleksi, mungkin siapa cepat dia dapat ya, first in first out ya. Jadi yang belum kebagian tempat, belum kebagian seat ya, nanti di berikutnya lagi jadi prioritas masuk ke waiting list. Oke, terus tadi tadi sore saya sempat cek kolom komen, saya lihat ada request saham ya yang mau dibahas. Terus saya ambil 2. Nanti saya lupa tadi apa judulnya, apa nama sahamnya, apa kode sahamnya. Tapi yang jelas saya ambil 2. Ada dua kode yang saya ambil. Pegas salah satunya nih, ini duluan. Kita akan bahas mengenai Pegas. Oke. Inilah penampilan gambar chart Pegas ya. Kita lihat pertama dia punya indikatornya, MACD-nya oke, dalam posisi golden cross di atas 0. Artinya ini memang udah dalam keadaan uptrend meskipun masih minor ya. Kalau kita lihat lebih jauh ya, ini, nah kan lebih jauh ya, kita lihat juga ini high-nya belum sampai ke high di sini, tapi low-nya itu udah mulai lebih tinggi. High-nya juga ini belum bikin lebih tinggi ya, tapi lower high udah tercipta, tinggal ini higher high dalam kondisi minor. Oke, higher high udah ada, kemudian turun sampai ke support, dia udah mulai naik lagi. Pembahasan kita masih tetap di seputar sistem trading yang sederhana. Kalau dia coba diperhatikan lagi beberapa video terakhir ini kan, tembus resisten warna hijau, kemudian sampai ke resisten warna kuning, testing, oh ada resisten, kemudian dia akan turun. Turunnya kemana? Turunnya ini saya nungguin. Kalau dia testing support di warna hijau ini, kotak hijau, oke. Kotak hijau ini valid, ada support. Ya, misalnya oke, kotak hijau dia mantul. Berarti kita yakin ini kotak hijau ini ada support, kita boleh ikut dia naik. Tapi kalau kemudian dia turun, berarti ini kotak hijau ini kan kita belum bisa katakan sebagai support. Kita belum bisa, ini belum bisa kita katakan ada support di sini karena dia masih turun. Kemungkinan berikutnya itu ya kita lihat dia testing apakah support di sini ada, support di sekitar 2060. Ini ada support atau enggak? Iya kan, kita akan lihat lagi dia testing 2060. Kalau ada support ya dia mantul. Itu kita akan tahu oke, supportnya di 2060. Kita masuk dekat-dekat 2060 deh. Soal dia akan naik uptrend. Kalau dia emang naik, ini yang harus kita tekankan. Nanti juga kita bahas di kelas psikologi. Kalau satu saham uptrend, tidak akan ada kata terlambat untuk masuk, untuk entry. Ya, tidak ada kata terlambat untuk entry. Anda jangan takut bahwa dia akan tiba-tiba turun. Ya, kalau memang kalau beneran kita lihat ini sudah membentuk uptrend, jadi ini beneran uptrend, bukan cuma uptrend minor, bukan cuma minor uptrend, ya Anda nggak usah takut terlambat masuk. Lebih bagus terlambat masuk sedikit daripada nanti susah keluarnya, nyangkut. Ya, kalau kita lihat dari indikatornya semua udah oke, MACD-nya udah golden cross di atas 0, kemudian harga udah ada di atas MA50. Kita lihat ya ini sih kita bilang udah oke ya. Jadi kalau kita lihat, apakah saya terlambat masuk sekarang Pak? Saya udah nyangkut nih di 2250. Saya nyangkut nih di 2200 Pak. Ya, saya nyangkutnya ada di 2230. Sekarang harga ada di 2200.
Saya nyangkut udah 30 poin, Pak. Lalu bagaimana, Pak, saya nyangkut? Apakah ada kemungkinan dia naik lagi atau enggak? Di sini kita mesti lihat. Kita mesti tenang berpikirnya, ya. Kan kemarin memang ini hijau besar ini memang menggoda iman gitu. Wah, ini bakalan naik tinggi lagi, tapi ternyata ada resisten, kemudian dia turun. Gitu kan? Kan kita juga nggak tahu nih ada resisten beneran apa enggak. Tapi tiba-tiba dia mentok terus dia turun. Oh, kayaknya di sini ada resisten. Oke, kita garis warna kuning. Oke, di sini ada resisten. Ya. Nggak usah takut dulu. Dilihat aja nih di support ini di warna hijau ini adalah resisten yang baru tembus. Baru tertembus ini warna hijau. Apakah dia berfungsi sebagai support atau enggak? Kalau dia berfungsi sebagai support ya, boleh nambah di situ, boleh masuk. Nah, supportnya itu akan mantul ke atas, ya kan? Oke, coba kita lihat lagi berikutnya. Tenang aja, banyak contohnya ini. Ini Mior lagi, Mior Mayora. Ini juga kan kita lihat mid-nya masih downtrend, tapi secara minor, jadi secara medium trendnya ini turun. Tapi secara minor dia udah mulai kelihatan uptrend. Kemudian ya nggak usah panik kalau kemudian dia mentok di resisten ini kan ada resisten dia turun terus dia naik lagi. Nggak usah panik kalau kena resisten terus dia turun. Itu hal yang biasa. Namanya kita testing resisten. Ya. Sekarang tinggal kita lihat apakah resisten ini beneran kuat, terlalu banyak penjual, terlalu banyak seller di sini sehingga ini harganya didorong turun, ataukah nanti di area support ini lebih banyak pembeli yang menunggu. Jadi banyak orang-orang yang belinya di area hijau ini kemudian menunggu setelah dia kena di area kuning, mereka jualan. Orang-orang yang terlambat masuk, ya, ada sebagian trader yang belum sempat entry di area kotak hijau itu sedang menunggu kembalinya ke support. Saat harga kembali ke support, mereka tidak mau kehilangan kesempatan. Mereka yang kemudian buru-buru membeli. Apakah pada saat mereka membeli, para buyer ini entry di sekitar 2500 ini, 2500, buyer entry itu lebih banyak daripada seller yang menekan harga turun, penjualnya lebih banyak yang HK beli di kanan, itu harga akan naik. Tapi kalau ternyata tenaga penjualnya lebih kencang, bearsnya lebih kuat, jadi banyak yang jualan, banyak yang buang kiri, buki, itu harganya akan turun. Itulah yang terjadi sebenarnya tadi, titik-titik support dan resisten. Makanya support dan resisten itu harus kuat dulu. Apa prinsipnya, bagaimana psikologinya, bagaimana bisa terbentuk seperti itu kita mesti kuat dulu konsepnya. Oke ya. Coba kita lihat Elsa. Elsa kayaknya ini saya bahas bulan Desember, ada saya bahas. Coba dilihat lagi video di bulan Desember. Itu saya bahas mengenai Elsa. Kemungkinan besar saya bahas di sekitar ini nih. Di tanggal 27 saya bahas. Tanggal 27 kali ya. Ya, pada saat dia di sini nih, ini. Tanggal 27 dia di sini. 28 dia naik. Jadi 27 saya bikin video. Tanggal 28 dia naik. Tapi kemudian gak kuat, ternyata turun lagi. Nah, sekarang dia udah mulai naik lagi nih Elsa nih kan. Kenapa bisa seperti itu? Semuanya konsep support dan resisten. Itu konsep dasarnya. Bahwa kemudian pada saat dia turun di hari ini, terjadi tekanan, banyak yang jual, banyak yang profit taking. Ternyata tidak sekuat orang yang pengen membeli. Para pembeli itulah yang kemudian mendorong harga ini tetap bertahan di area kuning. Ya kan? Ini testing support di area hijau udah oke. Coba perhatikan tanggal 27 itu kayaknya memang benar ada di sini deh. Di sini nih. Saya bahasnya di sini. Saya bahasnya di sini 27, 28 gitu. Udah baru 4 candle tapi belum berhasil melepaskan diri dari resisten. Ini cukup kuat ini resistennya ini menahan ya. Jadi ada banyak orang-orang yang pengen
profit taking di sini. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa ini harganya udah terlalu tinggi, harga akan turun. Tapi tenang aja, ternyata cukup banyak juga buyer, pembeli yang beranggapan wah ini harga masih murah, mereka masih rela masuk di harga segitu. So, jangan khawatir, ya. Ini mulai masuk, saya masuk, ini target ada di area kotak merah, ya. Itu kelihatan kan dia mantul dari area support. Support ini udah benar ada support, jadi resikonya ada di sejauh ini antara kotak kuning ke kotak hijau. Risknya adalah jarak dari kotak kuning ke kotak merah. Itulah reward yang kita kejar. Ya kan? Saya pikir dari sekarang 340 ke 330 itu ada 10 poin dibanding dengan 340 ke 370 itu ada 30 poin, berarti ada sekitar 3 kali rewardnya. Saya pikir ya masih oke lah, ya. Lanjut saya punya BDMN. BDMN ini juga saya tanggal di sini saya bikin videonya pada saat di all time high tanggal 27 juga. Ini saya bikin video, targetnya ada di kotak kuning ini. Waktu di video tanggal 27 kotak kuning ini warnanya merah sebagai target. Sekarang ini warnanya saya udah ubah, warnanya sebagai warna kuning. Ini adalah resisten. Targetnya ada di kotak merah, targetnya udah naik lagi nih. Targetnya udah di 8470. Supportnya ada di kotak hijau ini. Kotak hijau ini di video tanggal 27 warnanya kuning. Coba dilihat lagi deh. Jadi ini udah digeser karena dia udah bergerak naik, semuanya itu udah ikut naik. Ingat pada saat dia dalam satu saham dalam kondisi uptrend tidak ada resisten yang kuat. Adanya adalah support yang kuat. Tapi sayangnya kita punya support hijau ini belum dites, belum diuji beneran gak ada support. Ini yang agak mengkhawatirkan. Di sisi ini agak mengkhawatirkan. Apakah dia akan turun melakukan testing support di warna hijau ini, atau dia akan lanjut perjalanan ke warna merah? Yang harus kita tunggu. Ya, kalau mau dibilangin sama saya, ini sekarang udah ada di all time high. Loh, kalau all time high bagaimana bisa dapatnya resisten di warna merah gitu kan? Kan selama ini kan kita garis-garis aja nih, kotak hijau mudah aja kita garis, oh dari sini high sebelumnya kita tarik aja, ini adalah resisten. Ya kan? Terus kalau dia udah all time high kan gak ada lagi harga yang paling tinggi yang bisa kita jadikan patokan sebagai resisten. Ya kan? Gak ada lagi. Udah gak ada lagi resistennya. Terus dari mana udelnya gitu, enak-enak aja nyari. Ya kan? Enak udelmu aja narik ini resisten di sini. Kuning ini juga enak aja dibikin resisten. Nah inilah yang kita gunakan Fibonacci extension, ataupun teman-teman yang biasa para pengguna Elite Wave itu dengan mudah menentukan resisten pada saat kejadian all time high seperti ini. Itu akan lebih mudah kita menemukan resistennya. Apakah akan tercapai? Biasanya tercapai karena resistennya lemah. Resistennya itu nggak kuat kalau dia lagi uptrend gini. Kalau dia lagi dalam kondisi all time high seperti ini, ya nggak ada resisten yang terlalu kuat lah. Bisa naik. Ya. Oke. Coba kita lanjut lagi. Di JSMR. Oke, JSMR kelihatannya cantik. 2 candle hijau besar. Ya kan, tembus resisten. Sayangnya apa? Nah, satu kekhawatiran kita adalah kotak hijau ini belum diuji sebagai support, sehingga kita takutkan supportnya ternyata ada di bawah sini. Supportnya ada di 4.200, udah terlalu jauh, ada 600 poin, ya lebih dari 10% dari support. Makanya kita mesti tes dulu, apakah benar kotak hijau ini adalah support. Kalau beneran support, kita boleh entry di area kotak hijau ini, ya kan? Kita boleh entry di area kotak hijau. Kalau beneran support. Makanya kita perlu konfirmasi. Jadi biarkan dulu saya turun, testing kotak hijau. Bagaimana kalau dia nggak turun, Pak?
Kalau dia langsung naik tembus kotak kuning, ya di situ keputusan Anda sebagai seorang trader, apakah Anda cukup punya nyali untuk buy on breakout di yellow box, yellow area. Itulah. Beli pada saat dia tembus kotak kuning, kemudian dia naik turun, kalau dia breakdown lagi kotak kuning, jualan. Tapi kalau dia bertahan di kotak kuning, oke, berarti supportnya ada di kotak kuning. Anda selamat. Anda boleh beli lebih banyak di kotak kuning. Gitu ya. Oke kah? Ya, lanjut lagi. Lanjut lagi saya punya Bumi. Bumi juga sama keadaannya dengan JSMR. Lihat dua candle hijau besar. Cuman yang Bumi ini udah langsung kena resisten warna kuning. Kemudian tanya, Pak ini kotak kuningnya dapat dari mana? Saya nangkudulnya aja. Tadi bicara kotak kuning, kotak hijau, kotak merah. Kotak kuning dan kotak-kotak itu dapatnya dari mana? Ya kotak kuning dan kotak merah ini, kotak hijau ini adalah support. Daerah-daerah yang saya anggap sebagai support. Kemungkinan support itu adalah daerah di mana kemungkinan besar lebih banyak pembeli daripada penjual. Sehingga harga akan naik. Resisten adalah area di mana kemungkinan besar penjual lebih banyak daripada pembeli. Sehingga harga akan terdorong turun. So, dalam kasus ini kita lebih hati-hati. Kita akan tunggu apakah support di kotak hijau ini valid. Valid gimana Pak? Ya dia akan testing, dia akan turun. Kena nggak kotak hijau? Jangan-jangan ini masih mau turun lagi lebih jauh. Makanya kita mesti lebih hati-hati kan. Iya kan? Ini kan belum teruji support di kotak hijau. Jangan-jangan supportnya ada di bawah sini. Atau bahkan belum ada support. Dia masih turun terus Pak. Nah, yang seperti itu yang kita jaga. Itu yang hal-hal seperti itu yang kita mesti perhatikan gitu loh sebagai trader. Nah, resiko-resiko seperti itu yang perlu kita kendalikan. Berpikirlah bagaimana mengendalikan resiko, kemudian nanti rewardnya itu datang sebagai bonus pada saat kita berhasil membatasi kita punya besaran loss. Keuntungannya itu datang nanti sebagai bonus, sebagai konsekuensi, sebagai hadiah bahwa kita telah berhasil mengendalikan kerugian. Oke ya. Lanjut. Saya punya Adaro. Nah, Adaro ini lihat ada trendline warna merah. Testing trendline warna merah. Menurut saya loh. Ini dia akan coba naik sampai ke kotak kuning dulu sedikit aja nih. Sebenarnya kotak kuning ini sedikit aja nih. Enggak persis di kotak kuning. Ini kotak kuning masih bisa turun lagi sedikit. Menurut saya dia akan testing sedikit, naik tembus dari trendline merah ini, dia akan naik sedikit di area ini, kemudian turun lagi. Jadi jangan terlalu buru-buru menurut saya. Kalaupun terjadi sesuatu hal yang lebih diinginkan, dia akan naik ke kotak merah. Nah di kotak merah ini adalah ujian yang sesungguhnya. Dari sini baru dia meluncur turun ke kotak hijau. Jadi untuk kasus-kasus saham yang naik dengan kecepatan mengagumkan, kadang-kadang kita harus berpikir untuk lebih menahan diri. Berani mengambil resiko itu bagus, tetapi benar-benar mengendalikan diri supaya berani menghadapi cut loss, menghadapi resiko yang kita terima, berani bertanggung jawab atas keputusan entry yang ternyata terlalu cepat. Nah, itu adalah satu nilai tersendiri yang sangat bagus. Saya lebih senang dalam mengatakan perumpamaan seperti ini. Seorang trader itu jauh lebih bagus cuannya kecil-kecil tapi didapatkan dengan cara yang benar daripada seorang trader yang dapat cuannya sekaligus gede, sekaligus cuannya besar, tapi dengan metode yang salah. Apa metodenya yang salah misalnya? Metodenya ya harga lagi turun, kemudian dia kebetulan beli,
pas harga rebound. Ya, jadi udah nyangkut, beli pas harga rebound. Dia waktu nyangkut, dia nggak segera cut loss, padahal udah loss banyak. Terus tiba-tiba harganya rebound, naik tinggi. Kemudian dari loss banyak, loss sampai 20%. Kemudian berhasil cuan jadi cuan 70%. Itu bisa kejadian. Tapi berapa besar peluang Anda dapat seperti itu? Nah, metode-metode yang salah gitu, itu akan membawa pemahaman yang salah, membawa pemahaman yang keliru dalam sistem trading kita ke depannya. Bahwa, wah ternyata saya nggak usah cut loss kok. Nanti juga harganya balik. Saya pernah nggak cut loss, udah minus 20%, saya nggak cut loss. Akhirnya tuh harganya naik, dan saya akhirnya closing cuan 70%. Oke, itu benar. Yang penting cuan. Tapi berapa kali Anda akan berhasil dengan metode seperti itu? Berapa besar peluang untuk mendapatkan kejadian seperti itu? Ya, ingat, lebih baik untung dengan metode yang benar. Untungnya kecil-kecil aja, tapi metodenya benar. Itu akan sustainable gitu loh. Reliable, bisa diandalkan. Tapi kalau cuan besar dengan metode yang salah, itu Anda harus lebih waspada. Oke, cukup sampai di sini. Salam cuan untuk kita semua.